Sudah ada 30 orang yang masuk. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi materinya minggu ini determinan memang agak masih mengawang. Aplikasinya baru nanti saya kasihkan di minggu depan. Jadi yang minggu depan baru nanti masuk ke aplikasinya determinan. Nah, ini saya tambahin sedikit materi mengenai Python. Jadi ngitungnya nanti kita pakai Python. Udah pakai laptop semua kan? Ini semua ada laptop semua. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Mungkin sambil dibuka, kalau yang loadingnya lama, Python-nya sambil dibuka. Terus nanti kalian install package, nanti saya kasih di setelah apa namanya? Setelah kita bahas sedikit mengenai slide-nya. Nah, determinan ini pokoknya tentang cara ngitung determinan lebih fokusnya. Ini ada determinan 1 kali 1, 2 kali 2 udah saya jelaskan, 3 kali 13 ya. Pakai metode ini. Terus slide 12, 18. Slide 12 ini teorema-teorema, jadi cukup disimpan aja. Jadi kalau pas butuh baru dibuka. Tapi secara umum biasanya nanti tanpa sadar sudah otomatis kita gunakan. Kayak misalkan ini nih. Determinan A transpose sama dengan determinan A. Ini kalau kita coba ya beneran akan terbukti seperti ini. Terus misalkan kalau ada baris atau kolom ada angkanya 0, maka atau isinya 0 semua, maka determinannya 0 dari itu. Ini determinan A itu kofaktor, minor dan kofaktornya kayak gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Slide 8 jelas ya? Enggak ada yang tanya tadi. Oh, tadi ada yang tanya minor dan kofaktor. Itu ini minor itu AIG. Itu AIG ininya. Kofaktor itu ini. M11-nya. Nah, ini kalian tutup. Misalkan ditutup coret-coret. Nah, ini. Misalkan yang M11 berarti itu titik utamanya A11 kan. Ini ditutup, ini ditutup. Nah, materi yang ini jadi kofaktornya. Ya. Lagi, misalkan 12. 12 itu berarti ini ya, titik utamanya ini. Berarti ini kita tutup, ini kita tutup. Materi yang digunakan 21, 31, 23, 33. Itu ya. Coba mau saya tanya itu. Lupa saya. Tadi ada di ini. Ntar saya lihat di kan slide-nya. Ini siapa ini? Charlie Citra ditanya -1. Kenapa kok -1? Wah, itu saya juga bingung itu. Ntar. Row operation. Lebih dari 33 nanti saya tunjukkan. Minor kofaktor. Nah, nanti 44 saya tunjukkan. Nah, 12, 18. Slide 18 ya. Oke, balik ke nah ini, balik ke sini. Yang ini jelas ya? Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah,
karena tadi itu ada yang tanya tadi 18 siapa? Citra. Serli tanya kok depannya min 1 Pak. Nah yang di hitungan 18 itu asalnya dari ini. Dari kofaktor ini. Ini. Jadi min satunya itu muncul dari nilai ini. Jadi kan ada kofaktor min 1 pangkat IJ. Determinannya MIJ. Jadi itulah kenapa dia muncul ada min satunya. Tadi malam saya belajar juga baca kok ini muncul min 1 dari mana? Ternyata dari kofaktornya, rumusan kofaktor. Nah, yang 33 gampang lah. Pertanyaannya sekarang kalau matriksnya ukurannya 4. Nah, untuk matrik ukuran N kali N kali N, kita menggunakan rumusan determinannya itu adalah ini. Ya, kan N-nya lebih dari 1 nih. Pakai yang ini. Lah, AIJ-nya, A1J-nya, AIN atau AIJ-nya itu ngitungnya pakai ini. Nangkep. Lah, ini min 1, min 2, min 1, 1, min 1, 1, min 1 kayak gitu. Itu juga muncul dari metode muncul dari briefing itu loh. Ini juga sebenarnya coba kebalik sih. Karena rumusannya begitu pas kayak briefing itu ini plus min kayak gitunya lah. Jadi tuh min satunya itu muncul dari Mbak Sherly kalau ada. Ini untuk presensi saya nggak absen. Otomatis kalian saya anggap masuk semua. Tapi yang membedakan bisa dan nggak bisa ya nanti pas ujian. Kalau kalian nggak ngikuti kuliahnya ya pasti nanti pas ujian kesusahan. Oke. Ini jelas. Ini determinan. Nah, jadi ini kalau AIJ, AI1, J1 sampai AINJN itu kalau dia I-nya nggak sama dengan J itu determinannya akan menjadi determinannya kalau itu total ya. Kalau dia sama dengan I sama dengan J maka dia total nanti nilainya. Nah, ini lema aja. Ini row operation sebenarnya. Row operation itu sebenarnya nanti kita gunakan untuk ngitung ini loh. Menentukan matrik determinan dari matrik elementary matrix. Fungsinya apa? Itu nanti baru kelihatan pas di vektor kalau nggak salah. Di vektor atau di span ya saya lupa. Pokoknya ada beberapa metode yang dia untuk menghitungnya itu ada perantaranya kita menggunakan elementary matrix. Jadi kalau sementara ini memang belum kelihatan. Jadi fungsinya row operation ini cuma untuk menghitung determinannya dari elementary matrix. Jadi kalau yang dia hasil dari OBE yang operasi 1 pertukaran baris, maka hasil determinannya untuk beberapa operasi determinannya, misalkan ini determinan E kali A-nya jadi minus determinan A. Kemudian determinannya dari E-nya sendiri itu adalah min 1. Determinannya E kali A itu sama dengan determinan E dikali determinan A. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Summary atau disimpulkan di sini. Jadi kalau dia tipe 1, maka determinannya akan sama dengan min 1. Kalau tipe 2, maka determinannya adalah alfa atau tidak sama dengan 0. Kalau dia 3, tipe 3, maka dia determinannya adalah 1.
Ini apa? Ini itu kalau kalian ingat kemarin yang hitung elementary matrix, menunjukkan elementary matrix yang ada E sama U itu. Nah, itu kan sebenarnya mencatat langkah-langkah dalam UPE. Lah, itu nanti menghasilkan suatu elementary matrix. Nah, ini beberapa lagi banyak teoremanya. Mau di buku apapun, kalau aljabar linier, isinya teorema semua. Nah, salah satu tekniknya untuk matriks 4x4 itu adalah kita menggunakan matriks segitiga atas. Itu kalau pakai segitiga atas, kita ngitungnya kayak cuma diagonalnya aja. Nah, coba ini pakai basket weaving. Kan ini ke sini. Ini ke sini. Kelihatan ya? Ini kan kalau kita buat di sini 2, 0, 0. Terus 1, min 6, 0. Kalau basket weaving berarti kan begini. 1 min 5, 0 berapa? 3, 0, 0 berapa? Terus sisanya kan ke sini kan. Sorry, ini ke sini. 1, 0, 5, 2, 5, 0. 3, 3, min 6, 0. Kan? Jadi sisanya banyak nolnya. Jadi yang totalan determinannya sebenarnya adalah diagonalnya dikalikan aja. 2 min 6, min 5. Di total dikalikan dengan min satunya kan A. U1. 1 berarti kan I. Minus. 1. Iya, kenapa di minus ya? I-nya 1, J-nya 1. Berarti positif 1 dong. Iya, ya. Kita coba bandingkan nanti pakai Python lah biar kelihatan. Kita cari bareng-bareng jawabannya. Silakan dibuka Python-nya. Bentar ya. Terlalu banyak ini. Bentar, ini juga saya penasaran itu kenapa dia belakangnya min 1 ya. Oh, ini karena paham saya. Bentar. Saya ulangi yang ini. Ini baru saya baca lagi. Ada yang miss ternyata saya. Jadi, untuk menghitung determinannya, biar gampang. Nih ya.
kalau dia lebih dari berapa tadi? 3 kali 3, kita menggunakan OBE. Lalu ketika kita melakukan OBE, setiap kita menggunakan ini, maka kita catat di depan. Determinannya itu adalah determinan A kali E itu adalah determinan E dikali determinan A. Jadi determinan E-nya itu bisa min 1, alfa atau 1. Dari sini ke sini, kita lakukan operasi ketiga. Ya kan? Jadi baris 1 digunakan untuk mengurangkan baris 2 dan baris 3. Maka di sini ada angka 1 sebenarnya. Determinan E-nya, matrik elementernya itu adalah 1. Karena dia 1, dia nggak ditulis. Itu nggak ditulis. Dari sini ke sini, ketika dari sini ke sini, yang dilakukan adalah menukar baris kedua dan ketiga. Maka karena kita menggunakan elementary tipe baris, A dikalikan dengan min 1. Determinannya E-nya adalah min. Nah, itu kita hitung determinan A. Determinan A kalau bentuknya matriks segitiga atas seperti ini, hasilnya adalah ini. Ya. Nah, karena hasilnya ini dikalikan min 1, maka determinan dari matriks ini adalah minus 60. Nangkep? Paham? Gitu ya, tadi yang tanya kayaknya Sherly kayaknya. Jadi, iya Pak. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi ketika kita menghitung ini kan susah kalau udah dari 3 ini contohnya di 3 kali 3. Karena ini bisa kita cek pakai basket weaving tadi, metode basket weaving bisa kita cek. Jadi setiap kita melakukan OBE, determinan E-nya itu ngikut di depan untuk menentukan besaran determinan di akhir. Jadi kalau dia pakai operasi 3, itu kita kalikan 1, operasi 2 dikalikan skalarnya. Kalau operasi 1 itu kita kalikan dengan minus 1. Jadi per stepnya kita catat. Nah, sekarang telah menjadi lautan api. Nah, coba sih hapus ya. Nah, sekarang saya share screen. Udah buka Python-nya semua? Udah Pak. Nah, dan saya Python-nya beda sama punyanya Pak Andi, tampilannya isinya sama sih. Ada yang tanya tadi Abidin, kenapa harus pakai Python? Soalnya kalau pakai yang lain lebih susah. Kalau pakai Excel nggak bisa untuk ngitung inverse. Tadi Irsan tanya untuk ngitung inverse, susah kalau ngitung inverse pakai Excel harus manual satu-satu. Nah, ini saya juga lagi belajar ini. Ini Python. Jadi Python saya ada di sini. Programmingnya atau biasanya kalian tulisnya di mana sih? Notepad atau di mana? Visual code. Visual code-nya ini. Yang warna hitam putih itu kalau punya kalian, kalau nggak putih ininya. Terus kalian nyimpan .py-nya di mana? Di Python, Pak. Ngeditnya pakai apa ininya? Kalau saya editornya ada di sini. Jadi bahasa programming ada dua, ada namanya engine-nya atau apa sih istilahnya? Shell atau workspace-nya. Itu ada di sini. Ini misalkan 1 tambah 1. Keluar angka 2 kan. Terus 2 pangkat pangkat 300. Itu ketemu 200. Iya, 2 pangkat 200. 2 pangkat 200 202. Saya malah nggak tahu. Kalkulator nggak ada. Oh, di sana. Biar nanti. 5.
ini salah ini. Ini pangkatnya bukan ini deh. Salah ini ya. 3, 6, 2, 0. Bukan pakai ini kayaknya ya. Ini pangkatnya bukan pakai yang ini. Lupa saya. Code ininya apa? Nah, saya bisa pakai MATLAB, tapi rencana memang mau pindah ke Python sih beberapa. Nah, ini yang namanya shell-nya. Kalau yang biasa kalian ngetik kan di sini biasanya looping atau apa di sini. Untuk editornya ada yang di sebelah kiri ini. Ini biasanya variabel versi kan kalau nggak salah. Nah ini directory ini kalau punya saya tampilannya pakai ini. Kalau Pak Andi mungkin pakai Python atau apa saya nggak tahu, beda-beda. Tapi engine-nya sama tetap Python. Nah, kita mulai silahkan di ini dibuka Python-nya. Yang pertama kita pakai software-nya namanya adalah NumPy. NumPy ini adalah numerical Python, dari kata numerical Python. Dia ini digunakan untuk perhitungan, jadi mempermudah perhitungan. Jadi lebih powerful dari Excel sih. Makanya kenapa algoritma pemrograman itu untuk teknik industri sekarang secara nasional ya di seluruh teknik industri disarankan untuk diajarinya Python. Kenapa? Karena pluginnya di dalamnya itu banyak. Dan ini bisa untuk analisis. Jadi nanti kayak OR atau apa itu nanti juga saya ajari pakai Python juga. Biar gampang. Nah, prerequisite-nya kalian harus paham komputer programming terminology. Ya, ini yang ajari Pak Andi ini, bukan jatah saya. Jadi nanti bahasa-bahasa pemrograman kayak boolean, terus apa, integer atau apa, saya anggap kalian belajar dari Pak Andi ya. Atau sebenarnya hari ini mau ngundang Pak Andi sih, cuma kayaknya Pak Andi juga lagi banyak kerjaan. Harusnya Pak Andi yang ngajar ini, enak ini. Ini bisa kalian baca-baca, ini nanti saya re-upload slide-nya, udah saya tambahkan referensi yang ini. Yang pertama, oh ini hub, sorry. Pantesan kok nggak ada lagi. Nah, NumPy ini biasanya replacement untuk MATLAB. Yang biasa pakai MATLAB, saya dulu pakai MATLAB pindah ke sini. Karena MATLAB berbayar, mahal. Nah, MATLAB itu berbayar, mahal, harus beli. Python gratis. Dan banyak device yang menggunakan Python. Kalau kalian tahu game ini, The Sims 4, itu programming dalamnya pakai Python itu. Ada Python-nya. Jadi kalau orang yang senang bikin apa itu, custom content atau apa, atau interaksi-interaksi baru di game The Sims itu dia ngodingnya pakai Python. Nah, silakan diinstal dulu NumPy-nya. Cara installnya di terminal kalian ketik ini pip install NumPy. Nah, saya contohkan ini tinggal di copy aja. Kalau pakai Ubuntu, Fedora, Mac atau apa kayak gitu, kalau dari source kayak gini, kalau saya biasanya pakai ini doang cukup sih, pip install NumPy. Ini di kanan, paste, ntar menghubungi server, install dulu. Nanti ada pilihan yes, no atau apa, silakan diklik pilih yes, pakai Y kalau nggak salah. Nah, ini punya saya sudah terinstall dengan package versi 1.19.1. Yang kalian silahkan silahkan diinstal dulu. Saya tunggu. Kalau ada kendala silahkan gantian share screen. Ini
untuk alamatnya biar kalian nggak perlu ngetik-ngetik, saya share di chat. Akan di copy. Nggak usah repot ngetik lagi. Ini beneran kalian coba nggak? Atau cuma nonton doang? Abidin mana ini Abidin? Abidin. Dalam, Pak. Bisa, Din. Kenapa, Pak? Bisa installnya? Bisa, Pak, bisa. Oke, udah semua? Pak, itu installnya di mana, Pak? Di CMD, Pak? Di Python-nya, kalian juga. Saya pakai Python, Pak. Ya boleh, silakan di-share aja. Saya stop share ya, silakan di-share, Mas Sopo Irsyad. Nanti saya pandu di ini. Beda tampilan soalnya. Di shell-nya Python, di komen from-nya Python. Monggo Mas Irsyad harusnya bisa share screen sih. Oh iya benar, Pak. Bisa. Ada kendala nggak? Lagi buka Python, Pak. Di Python-nya, misalnya di Python-nya. Jadi nanti ada pilihan mau diinstal untuk semua user atau apa, saya lupa. Pokoknya dia ikut sama Python-nya. Installnya lewat Python. Sama Pak Andi nggak diajari pakai package ya? Pakai basic ya? Halo? Pak, kita nih kita nih buka Visual Code apa Python-nya, Pak? Buka Python-nya, biasanya kalian buka Python di mana? Biasanya pakai Visual Code, tinggal ngetik-ngetik, ntar simpennya di Python gitu, Pak. Tinggal running-nya di Python gitu. Nah, yang untuk running? Pak, saya share screen ya, Pak? Ya, silakan. Jadi Python itu ada dua, engine sama interface. Kalau saya interface-nya pakai PyShu. Moga Mas Irsan. Nah. Bukannya itu Mas. Ya benar, ini shell-nya benar. PIP install nanti. Coba bisa nggak? Kalau nggak pakai PIP, PIP-nya dihilangin. Ini connect internet nggak? Ininya harusnya koneksi. Python. Versi 39. Itu kenapa, Pak? Ya? Itu kenapa kok error, Pak? Ininya nggak mau nyambung dia. Oh. Ya, saya juga error seperti itu, Pak. Kalian biasanya pakai ini sih ya. Iya, Pak, sama, Pak.
Iya, pakai tulisan loh. Pak, ininya. Bentar, saya juga. Oh ini kalau Windows ada linknya sendiri Pak di websitenya. Oh, saya juga pakai Windows. Ini. Kalian pakai apa? Anaconda, Canopy, Python. Python, Mbak. Python. Python itu ada versinya, ada ininya, tampilannya. Oke. Oh, kalian install ini dulu. PIP-nya belum diinstal itu. Beda ini ya, bentar. Coba diketik PIP help, bisa nggak, Mas Irzan? PIP help. PIP-nya nggak install. PIP-nya belum ada. Python help. Pakai ini Mas Irzan, Python, ketik Python, spasi, get pip.py, get pip.py. Cek. Kalian pakai Python, Python basic sih ininya. Pantas kalian pusing. Coba. Nggak bisa. Pakai ini. Ada file saya share ke kalian. Ini .py-nya untuk PIP. Beda ini. Nah,
Udah Pak Abdul itu pakai Python yang apa Pak? Sama, cuma beda ini. Pakainya Miniconda biasanya. Itu file yang saya kasih langsung kalian running di ini. Kayak kalian running program. Kayak kalian running program, kalian biasanya ngetik dulu kan di editor kan. Terus di running di Python-nya kan. Nah, itu sama. Ini biasanya bisa di ini. Kalau sudah muncul trackback itu udah bisa tak, Pak? Kalau udah muncul apa? Tulisan trackback most recent call last file gitu-gitu kayak yang Pak punya Pak Abdul tadi. Nah, kalau udah keinstall kan bisa dicek. PIP itu untuk Python Installation Package. Coba kamu ketik PIP help, udah muncul nggak? Atau masih syntax error? Kalau masih syntax error, berarti dia belum install ininya, PIP-nya. Saya baru tahu bahwa kalau di ini ada PIP-nya nggak bawaan. Nah, ini kalau saya kan Python-nya pakai Miniconda 3. Jadi versi kecilnya dari Python. Kalau Python gede banget, installnya lama, males ini. Udah bisa ini. Mas Irsan, bisa Mas Irsan? Yang lain bisa. Itu .py-nya kalian eksekusi aja. Belum ya, Pak? Proses. Oke, sambil nunggu ini sampai ini ya. Jadi kalian coba di ini. Kalau nggak nanti saya buatkan yang ini video yang saya pakai Python yang ini gimana ininya. Nah, lanjut balik ke ini. Ceknya gini, PIP version. .py-nya tinggal di running aja sih. Ini Indonesia apa? Oh, min V. Enggak usah. PIP-nya udah saya kasih itu untuk install. Balik ke ini apa? Enggak, bukan. Strap enggak. PIP. Salah pencet. Nah, kalian ketik ini PIP install NumPy. Nanti kalau udah bisa install, diinstal aja. Di Python shell-nya itu belum ada PIP-nya berarti. Untuk install PIP-nya, file yang saya kasih ke itu untuk instalasi PIP. Di sini udah terinstall NumPy-nya versi 1.19.1. Lalu, dari sini itu ada kayak data types, array, dan lain sebagainya. Ini cara penggunaan package-nya. Kalian dari dasar program udah dapat, harusnya nanti ya paham apa itu integer gini.
Nanti tinggal kalian baca sendiri, ada float, ada kompleks, dan lain sebagainya. Nah, ada mathematical function. Ada tangen, cosinus, sin, cosine, tangent, ini ada semua. Trigonometri, fungsi trigonometri ada. Fungsi macam-macam lah, di sini banyak. Trigonometri ada. Terus laptop saya jadi berat ini. Rounding, itu loh, floor sama sail. Jadi untuk naik sama menurunkan bilangan, pembulatan atas, pembulatan bawah, dan sebagainya. Di sini ada aritmatika. Aritmatika itu tambah kurang kali bagi. First array, second array, reciprocal, power. Jadi di sini ada banyak, tapi dia basicnya untuk operasi matrik vektor. Nah, lalu yang akan kita coba di sini adalah aljabar linier. Jadi mata kuliahnya kan aljabar linier. Di sini nanti banyak pakai aljabar linier. Di sini ada dot product, cara melakukan perkalian silang, array, vektor, inner product. Kalian udah diajari inner product kan waktu itu kemarin. Matrix product, determinan, solve. Ini untuk menyelesaikan linear equation, jadi persamaan linear otomatis. Inverse, ini untuk nyari inverse matrix. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah determinan. Jadi kita klik di sini determinan. Pencet lagi. Tombolnya itu di tengah sih. Tombol share screen-nya itu di tengah-tengah ini loh, nutupin tab-nya, new tab-nya saya ini, jadi sering tutup. Nah, yang kita lakukan itu, kalau yang nggak bisa ini, bisa kalian klik di live demo ini. Nanti dia Python tapi versi, jadi bukan di laptop kalian. Bisa kalian klik di live demo, misalkan kayak gini. Live demo. Nah, nanti di sini muncul. Cuma saya kok laptopnya loadingnya lama banget ini. Saya kurangi tab-nya biar nggak berat. Nah, ini kan Python shell-nya pakai versi 27.13 ya. Jadi kalau di execute dia keluar kayak gini, 2-2,0. Punya saya kayaknya versi berapa ya? 38. Tuh ya, jadi di sini ada, kalian coba di situ bisa. Pasti kepencet. Nah, taruh sini aja lah. Nah, ini kita import, copy, import nampi HNP. Ini import nanti, nampinya jadi NP. A itu ini udah selesai, berarti dia muncul titik garis tiganya itu kan. P, array-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian print. Ini untuk ngitung determinan. A. Matriknya 1, 2, 3, 4. Kalau ini baca NP itu apa? Lah, NP
kayak gini, biasanya ngakalinya gini. Kita buat skripnya dulu. Buat skripnya di sini. Di komen. Ini merupakan import masukkan nilai matriks. Ya. Tak bilan ini perhitungan determinan. Lalu kita lakukan. Sorry, nah ini diginikan. Execute. Ya, nantinya nggak keinstall. Yalah. Sorry. Tidak ini. Pak, codingan dasarnya di sini itu dia ngajarinnya pakai Python 2,7. Sedangkan yang saya gunakan di sini itu Python berapa? 3,8. Jadi ada perbedaan bahasa programannya. Jadi kalau di Python 2,7 untuk mengeluarkan hasil itu tinggal print gitu doang, nggak perlu pakai kurung-kurung gini. Nah, kalau mau kita kasih kata-kata ya gini. Determinan ini apa? Ya. Determinan sama dengan 2. Salah. Matrix sama dengan kalian nggak ikuti gitu sih. Bisa. Sama, jadi kalau di atas nya itu nggak masalah. Jadi di atas saya kan pakai 38, 39 itu sama. Jadi yang membedakan itu dia Python itu dipotong di versi 2,7. Setelah 2,7 itu ada perubahan total. Nah, ini kayak gini kan. Sekarang kita coba ada suara tuh. Halo, dengar kan suara saya? Dengar, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau matriksnya adalah ukuran kayak di
PowerPoint. Saya kecilkan biar kelihatan. Matriknya bentuknya 213, 2,1,3, 21, koma, bentuk 6, 3, 4. A, 213, 21, 6, min 3, 4. Hitung determinan A. Ini 5, 9, 9, 9, 9. Sama kan? Kita menghitung determinan untuk matrik yang ukurannya besar, 4 kali 4 misalkan. Itu bisa menggunakan row operation ini. Kalian pakai OBE. Nanti dari OBE-nya itu dicatat per step-stepnya. Step 1, step 2, step 3. Nah, nanti hasil akhirnya itu menggunakan segitiga atas. Kalian hitung. Nanti karena dia cuma diagonalnya kan, segitiga atas. Itu nanti dia nilai determinannya itu sama dengan hasil terakhir OBE. Perubahan tanda di OBE atau hasil terakhir OBE dikalikan dengan diagonal. Di sini ketemunya min 5, 9, 9, 9, 9, 9 sekian. Kalau di sini ketemunya adalah min 60. Jadi ini dan ini itu angka yang sama. Ini kan pembulatan kalian. Yang ini lebih presisi, ini pakai pendekatan ya. Nah, kalau matriknya ukuran 4 kali 4, bikin lagi matrik di sini. 1,2, 3,4. 1, 1, 1. A, 4 kali 4, dengan 170, 176,999 sekian. Sampai sini ada yang bingung? Bingung, Pak. Bingung banget, Pak. Sampai sini ada yang bingung? Kasih tutorial install dulu aja, Pak. Kayaknya ada kendala sebentar. Cek. Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Masuk, Pak. Ngomong apa nggak keluar ininya? Gimana? Ada yang bingung? Bingung, Pak. Bingung, Kasih Pak. tutorial install dulu aja, Pak. Bingung sangat. Python-nya ininya belum bisa install nantinya. Belum bisa, Pak. Belum, Pak. Nggak bisa ya? Coba salah satu di share screen. Saya coba cek punya siapa. Punya Irsyad atau punya siapa? Silakan. Ini diranya pakai yang Python shell itu, Pak. Ya, pakai Python shell yang tadi yang apa? .py yang saya kasih. GPIP. Ya. Gini, Pak. Saya share ya, Pak.
Bisa nggak? Jalan nggak? Sama aja cuma. Lah ini dia download ini. Berapa persen itu terakhir? Ini loh 1,2 KBP. Saya bisa anotet nih. Ah, ini. Pintar. Ada pointer. Nih. Ini. Download ya. Nah, ini download ya. Ini download ya. Berapa byte. Di scroll ke bawah, Mbak. Coba. Udah selesai belum itu? Udah mentok, Pak. Belum selesai. Ini kan masih birunya belum sampai pojok sini. Baru 50% itu. Nggak tahu DPIP besarnya berapa ya? Oh, internetmu ini. Kamu di mana? Pakai data atau ini? Pakai WiFi. Ini loh ada 21 ETA, estimate time arrival. Jadi downloadnya baru selesai nanti 21 menit. Ya, Nambah Pak, kok. IndiHome lemot. Scroll atas, Div. Coba Div, tak lihat Div. Kan ngetik apa Div? Pak ngetik, ngeran. Di running. Ngeran loh. Iya, di running. Jadi file.py yang saya kasih di running. Setelah itu selesai, kalian ketik PIP, install, nampi. Itu udah bisa. Soalnya Python bawaan kalian itu nggak ada ininya, nggak ada PIP-nya. Nah, ini kan downloading PIP, bla bla bla. Lah ini 0 per berapa. Cuma interface-nya jelek ini. Dilihat nggak enak. Kalian diajari Pak Andi pakai yang ini berarti. Interface yang gini. Nggak pakai tambahan software. Enggak, Pak. Kita tuh pakai Visual Code gitu, Pak. Ya sama, saya juga code saya kan ada di sebelah kiri. Yang sebelah kanan untuk running. Jadi di satu tempat yang sama. Kalau ini kan shell-nya ada sendiri, buat nge-code ada sendiri kan tampilannya. Kalian ngetik entah di notepad entah di mana gitu kan. Ini udah ada yang sampai penuh belum? Yang lain? Nah, ini kan nambah terus itu. Ini kan ke record, jadi nanti video ini kan bisa dilihat lagi, nanti bisa kalian coba. Saya juga pakai Python, tapi ya kayak gini untuk ngitung kayak gini. Nah, kalau salah saya pernah nemu untuk melakukan operasi OBE dengan Python. Bentar saya carikan. Agak nabi kalau salah. Saya pernah nyoba untuk melakukan OBE dengan Python. Waktu itu mau saya ajarkan, tapi kalian belum pernah pakai yang apa namanya? Ini belum pernah pakai Excel, jadi nggak saya kasihkan waktu itu, saya pending. Nah, sekarang karena udah mulai determinan, nanti udah mulai vektor, itu ngitung manual bisa, ngitung manualnya tetap saya minta nanti, tapi untuk ngecek apakah hitungan kalian benar atau enggak, itu bisa kalian bandingkan dengan nampinya Python. Jadi kalau misalnya kayak gini kan, matrik ukuran 4, saya share yang kelihatan. Misalnya gini, matrik ukuran 4 kali 4.
Nanti misalnya saya kasih tugas hitung determinan matrik ukuran 4x4. Ini copy. Ini kalian hitung manual, nanti kalian bandingkan hasilnya dengan hitung clean out determinan A, misalnya kayak gitu. Hasilnya sama enggak? Kalau hasilnya sama, berarti hitungan kalian benar. Kalau hasilnya beda, hitungan kalian ada yang salah stepnya. Nah, terus OBE misalkan. Nah, tadi kan cara meminimalkannya atau memudahkannya kalau matrik ukurannya besar itu pakai OBE ini kan. Hasil terakhir OBE dikalikan dengan step by stepnya. Nah, misalkan kalian nanti bikin dari sini ke sini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan apa? Step by stepnya ngitungnya misalnya bisa dibantu dengan Python. Nah, untuk OBE-nya, OBE dasar itu ada di sini. Ada orang yang bikin tutorial matriks dengan Python NumPy operasi baris elementer. Ini program udah jadi, tinggal dibaca aja, tinggal lihat. Kalian pakai yang terakhir ini misalnya. Dibuat oleh Mukyas. Dev. Harusnya kalian udah tahu Dev lah. Diajarin sama Pak Andi harusnya itu Dev. A, ini mau di OBE. A. Tanya kan ini array, matrik ini. Mau dilakukan OBE. TB. TB, dalam kurung. Garisnya garis 1 dengan garis 2. Enter. TB-nya deh. Oh, sorry, satu nggak ada. Nah, ini kan print TB nggak keluar. Oh, A-nya, sorry. Jalan tuh programnya. TB ini. Oh, nggak mau kerja. Kali 1,2 3 enter A. Oh, ini bisa kalinya dia. Tukar barisnya nggak jalan ya. Oh, song. Saya baru ingat kalau di Python itu mulainya dari angka 0 ya. Kita ulang di sini. Tiga 1. Kita TB-kan antara 1 dan 2. Nah. 2131. 4 3 1 1 berhasil. 4 2 1 1-nya naik, 2 1 3 1-nya turun. Nah, ini adalah OBE. Dibuat oleh orang dari Blogspot. Terus operasi baris misal matrik baris tujuan, baris asal N. Misalkan pakai matrik awal
Kalian lakukan OBE baris. Ini kan operasi 2 kan. Tukar baris adalah operasi 1. Ini kalian catat berarti nanti operasi 2. Kan mau menolkan baris kedua. Maka OB dalam kurung matriksnya adalah matriks tujuan adalah baris 2. Baris asal adalah baris 1. Dikalikan 0,5. Tanya toh. Salah. Ini ditambah. Dikurangi. Pengalinya minus. Minus 0,5. 31111. Ini karena A-nya dari kesimpan di yang tadi masih. Sorry. Kebalik. Baris asal A itu adalah ini. Bukan arti baris. Arti ini min 2. Ini benar. Ulang ya. A awal adalah ini 2131. Kita mau mengenolkan ini, berarti kita pakai operasi OB kurung titiknya A. Tujuan baris 2, baris asal baris 1 dikalikan dengan minus kan substitusi 0 enter 0 2 0 0 0 5 1. Karena dia operasi 3, operasi baris adalah operasi 3. Pengalian baris dengan suatu konstanta adalah operasi 2. Di operasi 3, maka dia nilainya dikalikan dengan 1. Matriks ini kita simpan. Catat. Ditulis di tempat lain, di notepad atau di mana. Terus nanti di ini lagi. Kita pakai print A. Nah, ini yang dicatat, makanya print A. Ini OBE kedua, kalian tulis di kertas. Lanjut. Baris 3, operasi baris 3, baris 1, berarti dikalikannya min 4. Ini muncul. Print A. Ini udah 0. Tulis lagi. Lalu misalkan baris 4. Baris 4 itu dikurangi dengan 0,5. Print A. Nah, ini udah mulai berbentuk. Lalu tukar baris itu TK. Kurung matriks A. Baris ke ditengah dengan baris kedua. Print A. Nah, sudah mulai berbentuk. Sorry, TB. Balik lagi. K. 2 dan 4. Enter. A. Print A. Ini bukan. B. Tukar baris. A. Baris keempat ditukar dengan baris kedua. Print A. Ini udah mulai berbentuk kan?
Lalu operasi lagi. Tadi ada yang salah. Saya pakai TK. TK-nya nanti saya hapus saja. Biar tidak mengganggu. Ini dibuat jadi komen aja. Jadi komen aja biar nggak kepake. Nah. Lalu operasi baris. B. Matriks A. Koma. Baris tujuan baris A. Ditambah dengan menggunakan baris kedua. Pengalinya itu 3. In A. Oh, kurang ini. Nah, ini udah muncul kan, mulai muncul matris segitiga atas. Lalu OB lagi. Baris ke 4 dikurangi baris ketiga ditambah dengan 5 kali. Enter. Print A. Ini melakukan OB dengan ini. Ya nanti saya ini kan saya tunjukkan instalasi yang pakai Python. Harusnya kalau Python-nya udah ada di dalam ya enak sih. Nanti dia otomatis nemu shell-nya sendiri kok. Nah, 211 pen 72. 2 kali 1 kali 1 kali 1 2 2 kali 79. 2 kali 79. 58. Bahkan kalau kita hitung pakai ini nilainya agak beda. Nah, tadi ada yang dikalikan apa ya? Plus minusnya kayak gitu. Delapan puluh kali 2. Oke. 60. Print. Oke. Ininya benar, determinannya 159. 21179. Oh, ada yang saya kalikan 3 ya tadi ya. Tiga 13 255. Saya pakai OB semua kan ini OB.
TK salah ini, TK balikin. Oh, ada TB plus minus OB, OB, OB. Harusnya cuma beda di ini, harus cuma beda di angka minusnya doang. Ada yang salah di ngitungnya. Ya, nanti saya coba lagi. Ininya ada yang salah. Jadi untuk itu determinan biar karena saya ngitungnya nggak rapi tadi ada yang missing, ada yang hilang di part mananya saya kurang tahu. Nah, nanti coba dirangkum kayak gini. PR-nya untuk kalian nyoba matrik ini. Ukuran 4x4 itu pakai manual sama bandingkan dengan hasil Python. Harusnya angkanya sama. Kalau satu soal aja, jadi matrik 4x4, kalian bandingkan ngitung dengan Python dengan ngitung dengan ini, manual yang cara di nomor 18. Jadi kalian buat jadi segitiga atas, lalu kalian hitung diagonalnya, kalikan diagonalnya. Harusnya sih nilainya sama, ini diagonalnya udah benar, 158. Sama kayak ngitung 221119. Cuma tadi ada E-nya kayaknya ada yang 2 kali atau berapa, yang agak keliru, hitung tambah kurang kali baginya. Min 1, min 1, min 1, min 1. Determinan A kali determinan B. Tinggal OBE-nya dicatat, determinannya berapa. 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1. Harusnya sama. Oke ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Pak Abdul, Ya. boleh minta tolong kirim filenya lagi nggak, Pak? Yang .py itu. Iya. Saya taruh di e-learning aja di sini nanti. Biar Iya, kalian Pak. nyarinya gampang. Baik, Pak. Sama nanti saya coba buatkan yang instalasi pakai yang interface ini ya. Kalian pakai interface apa sih? Saya bingung. Basic ini banget ya. Ini nanti saya masukkan semua. Recording hari ini juga saya masukkan. Nanti kalau ada kendala langsung ini aja ya. Langsung bisa di grup kelas, bisa di Japri juga boleh, terserah. Kita ngitungnya nanti coba mulai beralih pakai Python. Kenapa? Karena kalau pakai Excel beberapa operasi kayak inverse itu nggak bisa dia. Ini ada link-linknya, nanti saya kasih linknya instalasi .py-nya untuk apa namanya nanti PIP, kemudian sama ini tampilan. Kalian mau pakai tampilan kayak punya Pak Andi atau kayak punya saya? Abdu aja, Pak. Iya, Pak. Jadi saya kasih tampilan kayak punya saya, mungkin kalau Pak Andi pakai tampilannya berbeda ya, kalian ikut Pak Andi juga ya.
mungkin itu nanti saya masukkan semua di situ. Bisa kalian buka ya nanti. Habis ini saya coba buatkan. Oke, mungkin itu saja. Recordingnya saya stop.